sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 14, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Oke, silakan saudara buka project yang minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita masuk materi login dan menu program, sehingga ketika kita login masuk ke menu dan bisa melakukan input data, ya, itu kemarin ya. Nah, sekarang silakan saudara buat form baru, yaitu nama formnya adalah PT14 ya, ini ya, PT14 nomor BP underscore info underscore penjualan ya. Berarti kita membuat tabel informasi, di mana data yang ada di dalam database bisa kita tampilkan dalam tabel informasi. Itu maksudnya ya. Silakan buat formnya PT14 nomor BP info underscore penjualan. Itu nama formnya ya. Nah, kalau sudah terbuat formnya, silakan desain seperti ini ya. Nah, yang kuning itu menggunakan panel ya, panel, atau saudara copy saja yang input kemarin ya, yang ini copy saja ini, pindahkan ke info penjualan itu ya, buat seperti ini, geser, perbesar seperti ini ya. Nah, ini boleh digeser saja. Nah, kalau sudah terbuat seperti ini ya, ini kan yang Bapak copy kan dari yang ini ya. Nah, ini Bapak copy nih, copy ya, Pak pindahkan ke sini, Pak pindahkan ke sini. Nah, Pak perbesar sebesar dari formnya ya. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk formnya ya, ini juga udah di copy, klik kanan di sini, pilih properties ya, pilih kode, ganti ini jadi nomor 1 ya, generate resource code, centang generate center, kan itu kemarin kan supaya running di tengah ya. Nah, kemudian supaya tidak lari-lari kemarin klik kanan, select code, pilih absolute ya, itu kemarin. Nah, sehingga ketika kita geser dia tidak lari, itu maksudnya ya. Nah, silakan saudara desain seperti ini dulu ya. Copy saja yang ini boleh juga ya. Nah, jadi nama formnya adalah PT14 ya. Nomor BP nomor BP info penjualan ya. Berarti tabel informasi penjualan, itu maksudnya ya. Nah, kalau sudah saudara desain seperti ini ya, sudah desain seperti ini, silahkan cari di palet saudara ya. Ini maksudnya kepala dari formnya, kepalanya, supaya bagus tampilannya ya, judulnya ya, sama dengan itu. Kemudian silahkan cari di paletnya di sini tabel. Nah, ini dia ya, tabel nih, yang ini ya, jangan sampai salah ya, pilih tabel ya. Nah, ketika udah ketemu tabelnya, tarik ke dalam. Nah, seperti ini ya. Lepas. Nah, kalau seperti ini bentuknya, geser ya. Nah, ini kan berlebih nih, geser. Ini juga geser seperti ini. Sampai ketemu nih. Title 1, title 2 sampai 4 ya. Nah, kemudian silakan perbesar seperti ini. Nah, ini ya. Nah, perbesar seperti ini sampai seperti ini boleh ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ambil tabel ya, tabel tarik ke dalam ya, itu maksudnya. Nah, kalau sudah terbentuk tabelnya, jangan lupa klik kanan di tabel ini ya, klik kanan, pilih change variable name ya, kita ganti nama variabelnya, change variable name. Nah, ganti namanya jadi txt informasi ya. Nah, jangan lupa ya, change variable name txt informasi, oke kan ya. Nah, kalau sudah, baru kita ambil di sini button ya. Nah, ini button, cari button, geser ke sini. Nah, buat di sini tombol 2 buah seperti ini ya. Nah, klik kanan, pilih edit text. Nah, dibuat di sini ya. Di dalam tombolnya itu tulisannya adalah tampil ya, tampil ya. Kemudian ambil label lagi. Sorry, bukan label, button lagi ya. Kita buat buttonnya 2 ya. Nah, ini klik kanan, keluar ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, klik ini, tekan kontrol, klik ini. Nah, cari di sini font, ya, blok keduanya, cari di sini font. Nah, ini ya, pilih bold 18 ya, oke. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian boleh juga saudara ganti warnanya, contohnya ini ya.
Pak ganti backgroundnya, background. Nah, ini dia ya, background. Cari di sini warna yang saudara sukai. Apa contohnya? Contohnya Pak buat hijau ya. Oke, kemudian ini Pak ganti, bedakan ya. Pak ganti contohnya warna kuning juga contohnya ya, kuning saja. Nah, kira-kira seperti ini untuk tabel informasinya ya. Nah, sekarang kalau sudah, jadi apa fungsinya ini? Fungsi ini adalah ketika Bapak mengklik tombol tampil, maka data yang ada di database akan tampil di sini ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini sebagai informasi, tabel informasi ya, ya. Data penjualan akan tampil di sini, itu maksudnya. Ya, untuk barang juga bisa nanti kita tambahkan. Contohnya ini kan Andromeda komputer ya. Jadi untuk informasi barang juga bisa ya. Untuk sekarang kan input kita hanya input transaksi kan. Nah, berarti di sini kita tampilkan data transaksi yang ada di database, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini ya, kita klik 2 kali tombol tampil dulu ya, klik 2 kali tombol tampil. Nah, di sini kan ditunjukkannya kursornya ya, berarti codingnya di sini. Silakan ini ya, hapus ya. Ini ya, kan ini kan J button 1 action format ya kan ini. Ini button 1 ya untuk tampil ya. Berarti di sini kita buat codingnya. Nah, supaya lebih cepat, Bapak sudah buatkan codingnya seperti ini ya. Bapak copy ya. Copy, Pak ambil di sini, paste di sini ya. Paste. Nah, ketika Bapak paste ya, kan Bapak paste nih. Tetapi masih ada yang bergaris bawah ya. Ini kan masih ada yang bergaris garis bawah. Betul kan? Maksudnya ini adalah error. Ini error ya ketika Bapak copy tadi. Kemudian ini juga error ya. Count ya, error. Statement error, result set error. Kenapa? Karena kita belum memperkenalkan di atasnya. Nah, di sini harus kita tambahkan ya, public class PT14 nama form kita harus tambahkan di sini. Apa yang kita tambahkan? Coba kita buka yang form input transaksi ya, buka form input transaksi, buka source programnya. Nah, coba lihat. Nah, di bawah JFrame-nya ada 3 ini ya. Privat. Nah, sorry bukan 3 ya, 5 ini. Data 5 ini. Nah, copy nih ya, copy yang ada di form input transaksi ya. Copy. Nah, pindahkan ke info penjualan. Enter di sini ya, enter di sini di bawah public class-nya paste. Nah, ketika muncul seperti ini oke kan. Nah, coba kita lihat ya, lihat ke bawah setelah kita copy itu masih ada yang salah. Nah, masih ya, masih ketemu yang salah yaitu default tabel model. Tinggal kita klik di sini ya, di L-nya tuh, di terakhirnya itu kontrol spasi. Nah, ini muncul. Pilih yang Java X Swing Table. Klik ini. Nah, selesai. Tidak ada error lagi. Kemudian, ini juga Driver Manager. Klik di R-nya itu, di terakhirnya, kontrol spasi. Nah, selesai. Tidak ada error lagi. Ya. Nah, coba kita lihat ke atas yang tadi. Nah, ini yang 5 tadi, yang kita copy ya. Nah, jadi kita copy saja yang di form transaksi ya. Letakkan di bawah public class. Nah, ini kira-kira ya. Kemudian kita cek coding yang kita copy tadi ya. Ini. Nah, di dalam tombol tampil sudah ada codingnya. Itu maksudnya ya. Nah, Bapak jelaskan dulu. Jadi default tabel model ini adalah gunanya untuk judul tabelnya ya, judul tabelnya. Contohnya akan tampil di situ nomor ya, akan tampil nomor transaksi, akan tampil tanggal transaksi, akan tampil kode barang, nama barang, harga, jumlah beli, total bayar. Nah, berarti ini akan tampil di sini. Nah, ini titel 1 ini akan berubah jadi ya, titel 1 sampai 4 ini akan berubah jadi apa? Jadi nih kepalanya ya, atau judul dari datanya. Nomor transaksi, tanggal transaksi sampai total bayar. Nah, jadi ini adalah untuk menampilkan kepala dari judul datanya. Itu maksudnya ya. Oke, kalau sudah tampil dia ya, judul atau data dari tabelnya.
Maka untuk isinya bagaimana, Pak? Nah, untuk isinya, untuk nomor itu kita gunakan eh, perulangan ya, perulangan menggunakan while ya. Maksudnya ketika data satu masuk, maka dia muncul angka satu. Ketika data kedua masuk, muncul angka dua. Itu ini dia, while perulangan ya. Nah, di sini dia no plus plus ya. No plus plus itu akan menambah data kedua, menambah data ketiga. Itu maksudnya ya. Jadi di sini kita juga harus panggil ODBC-nya ya. Nah, di sini kita buat kelas titik for name saat menjadi BC ODBC. Nah, ini harus kita buat ya, DS koneksi harus buat samakan ya. Kemudian ada query-nya di sini untuk menampilkan. Apa query-nya? String SQL select bintang from tabel penjualan ya. Berarti nama tabelnya harus sama ya. Apa nama tabel saudara? Samakan ya. Nah, kemudian baru di bawahnya setelah ini untuk kepala programnya, kepala tabelnya ya. Kepala tabelnya isinya akan tampil di mana? Nah, ini dia. Ya. Tabel model add row ya. Nah, maka dia akan menampilkan yang pertama, nomor transaksi akan tampil, tanggal akan tampil, kode barang akan tampil, nama barang akan tampil, harga akan tampil, jumlah beli sama atau terbayar. Nah, berarti yang di rs.getString ini, yang di sini, yang di bawah ini, yang ini adalah field yang ada database, ya, yang ini. Nah, ini, ya, harus persis sama huruf besar, huruf kecilnya. Yang ini ya, nah, fieldnya atau kita buka strukturnya. Nah, ini, ya, harus persis sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda ini, ya, contohnya hilang aja T-nya atau B-nya huruf kecil saudara buat, dia tidak akan tampil, ya. Yang ini, yang di bawah. Kalau yang di atas itu tidak perlu, nggak masalah, ya. Kalau yang tabel model add kolomnya itu nggak masalah, ya. Tapi kalau yang ini, tabel model yang add row ini, ya. Nah, ini harus persis sama dengan field database, tidak boleh berbeda, ya. Tidak boleh berbeda, ya. Tolong diperhatikan, ya. Nah, contohnya di sini saudara buat jumlah beli tanpa underscore. Nah, berarti di coding programnya di sini juga harus samakan, ya. Nah, itu maksud Bapak. Kemudian baru di bawahnya ini yang change variable name tadi, ya. TST informasi. Nama ini nama tadi yang kita cek. Klik kanan cek. Nah, kan ini tadi kan TST informasi. Nah, itu makanya di sini TST informasi. Itu makanya dia tampil ya. Datanya akan tampil. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi tolong diingat jangan sampai salah query-nya ya. Select bintang from, tampilkan dari tabel penjualan ya, di mana akan tampilkan adalah nih field yang ini ya. Field yang ada di database. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan tutup kurungnya, kurung kerawa, titik koma, komanya perhatikan ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk menampilkan data ya. Nah, sekarang Pak ambil desain ya, Pak ambil desain, klik yang satu lagi keluar. Keluar ya. Nah, kemudian Bapak hapus. Nah, kemudian kita buat codingnya. Apa codingnya? This post ya. Nah, kemudian Bapak ambil desain lagi. Nah, selesai ya. Selesai ya. Nah, udah selesai tampil, udah selesai keluar. Nah, sekarang kita hubungkan ke menu program ya. Form ini kita hubungkan ke menu program. Berarti ambil coding programnya ya, ini ya. Klik. Nah, apa yang kita pilih kemarin? Apa yang kita pilih? Cari di bawahnya nih. Public void run. Kan itu kan kemarin ya. Yang mana? Yang form informasi ini ya, yang form informasi yang akan kita panggil di menu itu maksudnya ya. Pilih nih source program, cari di bawahnya public void run, copy yang nah ini ya, copy yang ini. Copy. Nah, ini ya, di bawah public void run, copy yang ini. Copy, blok dulu, copy. Nah, buka menu program. Ya, kita tampilkan di laporan ya. Kita buat saja di laporan transaksi penjualan. Nah, sini aja kita buat ya sebagai informasinya. Berarti di sini klik event action ya. Nah, kita paste di sini ya. Hapus ini, paste. Nah, ini yang info penjualan tadi. Maka ketika kita klik sub menu laporan transaksi, maka akan tampil form itu ya. Itu kira-kira.
Nah, sekarang Bapak save ya, Pak save. Ini ya, Pak save. Karena selesai tadi tuh. Nah, Pak coba jalankan program ya dari sini. Eh, dari kita lihat dulu login ya, mana login nih. Nah, ini. Kita lihat login. Nah, kemudian passwordnya admin 123 ya. Nah, sekarang Bapak jalankan program Bapak. Ini aja Bapak klik ya. Klik. Nah, Pak masukkan ya. Admin 123 ya, enter. Nah, berhasil. Oke. Pak ambil input transaksi. Nah, ini muncul ya. Muncul datanya ya. Input transaksinya muncul. Exit. Nah, sekarang Pak panggil laporan yang tabel tadi ya, laporan transaksi penjualan. Nah, ini dia. Ya. Kan ini yang kita buat tadi ya. Nah, tampil. Yaitu terletak di mana? Di laporan transaksi penjualan. Klik. Nah, ketika Pak klik tampil, maka datanya akan tampil di sini ya. Akan tampil datanya. Klik tampil. Nah, ini dia. Maka datanya akan tampil. Ya. Ini datanya tampil. Betul ya? Datanya tampil. Nah, jadi nanti bisa kita tambahkan di sini tombol print satu lagi ya, tombol print. Jadi ketika kita dapat informasinya, kita ingin memprint contohnya, tinggal klik print maka dia akan tercetak ya. Nah, untuk materi sekarang itu tampil saja dulu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba input satu lagi ya. Input transaksi. Kita coba TR003 ya. Nah, kita coba input. Betul nggak tampil di tabel informasi atau laporan tadi ya. Nah, kita coba 2 contohnya. Simpan ya, simpan. Data berhasil simpan. Oke. Terus kita lihat laporan transaksi atau tabel informasi tadi ya. Klik. Nah, kita tampilkan. Nah, ini tampil dia. Ya, barusan yang 3. Ya, monitor tadi kan. Ini tampil. Ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk menampilkan data. Ya. Oke, sekian dari pertemuan 14 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.